Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Saiful Anwar. Saya adalah guru mata pelajaran sejarah ISLB Plus ABCD Bina Warga. Saya sebagai mahasiswa PPG guru tertentu periode 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Semarang dengan NIM 25980258440. Pada hari ini, hari Kamis 17 Juli tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 7 dengan tema tokoh pahlawan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada hari ini bisa berkumpul untuk belajar lagi ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Neng, gimana kabarnya? Coba perhatikan dulu ya. Jangan sibuk sendiri. Baik? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Baik, untuk berdoa akan dipimpin oleh siapa? Aldi, Pak. Aldi, baik. Silakan Aldi ke depan. Ya, ini Aldi. Coba pimpin doa sebelum belajar. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih Ali, silakan tempat duduknya. Untuk hari ini apakah semuanya hadir? Hadir. Hadir, alhamdulillah ya. Kalau hadir tidak ada yang sakit ataupun izin ataupun apa. Silakan berdiri dulu. Sebelum belajar kita untuk meningkatkan nasionalisme kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Neng, berdiri. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, bangsaku, itu semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk kembali di tempat duduknya masing-masing. Sebelum belajar, kita ada kesepakatan kelas dulu ya.
di mana kesepakatan kelas ini kita harus semangat dan tertib untuk dalam belajarnya ya. Sepakat? Semangat. Sepakat. Gimana? Apakah kalian siap semangat dan tertib dalam belajar? Siap. Aldi, belum jawab? Siap. Siap, semangat. Selain itu, untuk kelas Bapak juga, sebelum belajar itu kita harus perhatikan kanan, kiri, depan, belakang kalian. Apakah sudah rapi atau bersih, atau masih berantakan. Coba lihat ke bawah, ke samping, coba lihat ke bawah. Ada sampah atau apa? Coba lihat. Itu apa tuh? Coba. Jadi sebelum memulai pelajaran, Bapak ingin ini bersih dulu. Coba sekeliling kalian ambilin dulu. Ini nih. Ambilin dulu. Terus silakan di bawahnya lihat-lihat. Yuk, bereskan dulu. Sementara simpan di kolong mejanya dulu. Ya, ambil dulu semuanya nih. Simpan di sini dulu, nanti buang keluar. Ali, coba di bawah. Itu. Ya, iya. Semuanya di kolong dulu sebelum dibuang keluar. Ya. Masih ada. Oke. Bersih kan? Nah. Jadi maksudnya kalau belajar bersih, rapi, tertib, jadi enak belajarnya gitu. Pelajaran juga masuk. Begitu? Berarti kita akan melakukan ice breaking dulu ya. Karena saya lihat kalian kurang semangat. Bapak lihat kalian kurang semangat. Oke? Kalau kata Bapak bilang mana semangatku? Semangatmu, ini semangatku gitu ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Iya, kurang semangat ini. Oke, diulang lagi. Sambil gini ya. Mana semangatmu? Kita jagamu. Nih. Ya, begitulah. Jadi, sebelum memulai pelajaran itu harus semangat, harus bersih, harus rapi gitu ya biar pelajarannya materinya masuk. Sebelumnya kita telah membahas tentang kerajaan yang Hindu yang ada di Indonesia. Nah, untuk kali ini kita akan beralih ke masa kemerdekaan, yaitu membahas tentang tokoh-tokoh kemerdekaan dan yang ada di Indonesia ya. Baik, sebelum Bapak melanjutkan lebih jauh, apakah kalian tahu apa itu pahlawan? Tahu, Pak. Tahu. Coba Bapak pengen dengar. Siapa nama? Tunjuk tangan dulu. Angkat tangan, ya. Pahlawan, apa yang disebut pahlawan? Pahlawan itu coba orang yang sudah berjasa pada yang telah berkorban untuk kepentingan negara. Itu sederhananya ya. Jadi pahlawan itu adalah sama manusia seperti kita, cuman mereka itu adalah rela berkorban demi kepentingan bangsanya, mengorbankan nyawanya, mengorbankan hartanya dan waktunya dan lain-lain. Baik. Terus, pernahkah kalian melihat atau gambar pahlawan? Pernah? Siapa yang pernah melihat gambar pahlawan? Pernah, Pak. Di uang, Pak. Di uang. Oh. Coba Bapak di sini punya uang. Nah, ini siapa? Coba. Soekarno, betul. Tepuk tangan. Teguh ternyata sudah hebat ya. Nah, kalau ini siapa? Sebelahnya nih.
Nah, kalau ini wakil presidennya itu Muhammad Hatta ini. Mungkin kalian kurang tahu ya. Terus ini siapa? Coba siapa lagi yang mau jawab? Siapa ini? Siapa ini Mila? Gak tahu. Coba Teguh bantu jawab. Siapa itu? Ini nggak bisa. Tuanku Imam Bonjol, Imam Mahdi. Bukan Imam Mahdi mah. Jadi ini tuh tuanku Imam Bonjol ya. Imam Bonjol dengan setelan ada penutup kepalanya seperti kiai gitu. Terus Bapak di sini juga punya. Nah, ini siapa? Kalau nggak tahu, Bapak bisa liatin tulisannya. Coba Teguh, bisa baca nggak? Kapiten Patimura ini tuh. Ini ada di uang 1000 lama ya. Kalau sekarang mah udah berganti lagi. Nah, jadi untuk mengenal pahlawan itu sebenarnya kalian itu untuk di kehidupan sehari-hari kalian sebenarnya pernah lihat gitu. Cuman mungkin tidak tahu namanya. Seperti di sini kan ada tuh di tiap uang. Bahkan eh, tanpa disadari memang kalau tidak ada pahlawan kita nggak bisa apa-apa. Secara halusnya ya karena nggak ada uang kan nggak bisa apa-apa. Ya itu. Secara ini ya. Terus Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Oh sebentar. Kalau kalian jadi pahlawan, tadi belum beres ya. Kalian akan menjadi siapa? Pengen membantu siapa maksudnya? Kalau kalian jadi pahlawan, kalian ingin membantu siapa? Misalkan kamu jadi Spiderman lah. Kalau orang anak sekarang kan taunya yang di film-film gitulah. Nah, kamu kalau jadi dia itu Superman atau lah, kamu itu pengen ngebantu orang tua kah, teman atau siapa? Kalau udah jadi orang hebat gitulah. Orang tua. Jadi banyak alasan ya kenapa kita harus jadi pahlawan ya. Salah satunya kita bisa ingin membantu orang tua. Ya. Salah satunya ya, tapi yang lebih tinggi lagi membantu atau memperjuangkan bangsa ini dari penjajahan menjadi merdeka. Terus Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi ada beberapa poin dalam tujuan pembelajaran kali ini, yaitu jadi murid bisa menyebutkan nama salah satu tokoh pahlawan nasional dengan benar. Seperti yang Bapak contohkan tadi, siapa saja gitu nama-nama tokoh pahlawan. Meskipun Bapak anggap terbatas kemampuannya, tapi nggak apa-apa. Setidaknya kita tahu ada beberapa orang mah gitu ya. Yang kedua, mengidentifikasi secara sederhana peran atau jasa pahlawan melalui gambar, cerita, atau penjelasan guru. Nah, yang sedang Bapak sampaikan ini termasuk bagian dari itu gitu. Dengan Bapak mengajarkan ini, jadi menyebabkan kalian tahu tentang pahlawan, tahu tentang kenapa harus dibahas pahlawan gitu, kenapa sih pahlawan itu gitu harus dibahas gitu. Alasannya apa kan nanti
pada akhir pelajaran juga nanti akan kita simpulkan. Ketiga, menunjukkan sikap menghargai jasa pahlawan melalui kegiatan pembelajaran. Nah, cara menunjukkan menghargai jasa pahlawan itu salah satunya yang kita lakukan pas tadi di awal-awal apa coba? Yang kita berdiri sambil menyanyikan apa? Lagu wajib nasional. Lagu wajib nasional kan banyak ya. Dari mulai Indonesia Raya, Hari Merdeka. Memberi salam hormat pada gambar pahlawan. Seperti apa? Coba memberi salam hormat. Ali, bagaimana? Oh gitu. Mila? Oh gitu. Neng gimana cara memberi salam hormat? Itu coba contohkan lagi, Mila. Contohkan. Seperti apa coba, Neng? Ya baik, nggak apa-apa. Kalau belum bisa ya, bukan belum bisa ya, mungkin nggak pede saja, Neng. Harus pede, Neng, karena kan sama-sama belajar ini. Ya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang keempat yaitu mengikuti kegiatan kreatif yang berkaitan dengan tokoh pahlawan. Nah, itu ada berbagai cara sebenarnya yang kalian bisa ikuti atau kalian bisa pahami. Kalian bisa mengikuti dengan mewarnai atau menggambar pahlawan gitu. Ya itu untuk di sekolah kita itu yang bisa kita lakukan. Setelah itu nah, untuk meningkatkan biar semangat lagi nih, mari kita menyanyikan lagu lagi. Pancasila, Pak. Pancasila. Oh, coba kita lihat, dengarkan lagu ini lagu apa. Coba ikuti ya, berdiri lagi. Belas. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahir Indonesia. Merdeka, kami merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap Indonesia. 12 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahir merdeka, sekali mereka tetap merdeka. Hayat masih dikandung badan. Kita tetap kita tetap setia. Sudah ya, silakan duduk kembali. Nah, itu untuk pengantarnya. Sekarang menginjak ke materi selanjutnya, yaitu apa sih pentingnya mempelajari pahlawan? Ada yang tahu? Dan apa maksudnya, apa yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari dengan kita mengenal pahlawan itu?
Ada yang bisa jawab? Jadi tidak usah jauh-jauh ya nilai-nilai yang kita bisa terapkan di diri kita atau di lingkungan, di sekolah. Seperti belajar misalkan. Belajar kita harus apa? Semangat. Iya, semangat. Terus apa lagi kalau belajar? Menulis. Iya, dengan semangat, dengan apa lagi? Tekun, rajin. Nah, itu kan itu termasuk mengamalkan atau mengimplementasikan nilai-nilai sekolah, nilai pahlawan di sekolah gitu. Jadi memang cara untuk mengimplementasikan nilai pahlawan itu disesuaikan dengan individu atau dengan siswa atau dengan orangnya gitu. Sebagai seorang siswa tentunya belajarnya harus tekun. Sebagai seorang polisi misalkan ya bekerjanya dengan baik juga gitu. Sesuai SOP dan lain-lain. Selain itu nilai apa lagi yang bisa diterapkan oleh kita dari pahlawan itu? Pahlawan meninggalkan anak istri, meninggalkan rumah, itu namanya apa coba kalau kayak gitu? Rela, ya rela berkorban, ya, yaitu itu juga bisa diterapkan sehari-hari. Ya, terus apalagi yang paling menonjol dari pahlawan itu? Nih, hebat dan semangat gitu ya. Jadi mereka itu nggak gentar walaupun dicerita-ceritakan mereka itu cuma membawa bambu runcing. Tahu bambu runcing? Jadi cuman bambu awi, kalau di Sunda ya bambu segini diruncingin gitu. Melawan penjajah yang memakai tank, memakai senapan, tapi mereka berani gitu. Nah, di situ letaknya esensinya itu mereka itu punya semangat gitu. Nah, itu juga jadi kita jangan mengeluh, saya mah tasnya udah rusak atau sepatunya udah apa. Tapi bukan itu gitu. Walaupun sepatu udah rusak, tas udah gimana, tetap semangat belajarnya. Jadi nilainya itu semangatnya. Terus juga Bapak akan tampilkan video tentang pahlawan ya. Nah, ini gambarnya memang hitam putih ya. Kalau dulu kan belum full color ya, masih black and white. Nah, kita lihat. Tuh lihat mereka sampai dipukuli, dibuka bajunya, didorong-dorong tuh. Itu kerja paksa. Tuh, ada yang Indonesia, tuh, yang putih.
merdeka. Lihat kan kalau yang lain Belanda atau apa memakai tuh lengkap, senjatanya ada, alat tempurnya juga bagus, ada pesawat. Ya baik, videonya udah tamat. Skip dulu ya. Nah, jadi itulah dari video singkat itu kita bisa melihat atau menilai bahwa ternyata tidak mudah untuk mencapai kemerdekaan Indonesia ini. Ya, kalau misalkan tidak ada jasa dari pengorbanan dari pahlawan kita, kita tidak mungkin bisa sekolah seperti ini. Tidak bisa sekolah, tidak bisa bekerja, tidak bisa beraktivitas atau bermain dengan tenang gitu ya. Karena di mana-mana kalau di suatu tempat ada perang atau ada konflik, itu nggak ada ketenangan gitu. Jadi kita dari sini kita harus bersyukur bahwa kita hidup di zaman ini yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan, dan kita tinggal melanjutkan perjuangan itu gitu dengan mengisinya dengan kebaikan untuk bangsa ini. Baik, menginjak selanjutnya Bapak akan tampilkan PowerPoint-nya. Ya, tadi tujuan pembelajarannya sudah kita bahas ya. Selanjutnya kita hari ini sesuai disebutkan di awal akan membahas tentang tokoh-tokoh pahlawan yang ada di Indonesia. Jadi untuk pahlawan sendiri adalah gelar untuk orang yang dianggap berjasa terhadap orang banyak dan berjuang untuk mempertahankan kebenaran. Dalam kenegaraan, seorang jadi pahlawan karena jasanya dalam memperjuangkan negara bangsa ini, untuk memperjuangkan negara dan bangsa ini untuk memperoleh kemerdekaannya. Nah, jadi dalam kenegaraan itu dia bisa memiliki titel pahlawan itu karena dia sudah berjasa untuk mengorbankan segala, memperjuangkan bangsa ini, baru disebut pahlawan. Selanjutnya, orang-orang yang berjuang dan berkorban untuk kepentingan bangsa negaranya, maka mereka disebut pahlawan bangsa. Itu. Kenapa Ali? Mantuk. Ya, jadi tidak sembarangan orang bisa dijadikan atau bisa disebut pahlawan gitu ya. Misalkan di suatu tempat kamu melihat orang kelakuannya baik atau apa, nah itu belum bisa dikategorikan sebagai pahlawan gitu. Baik saja tidak cukup, tapi harus ada usaha atau daya juang dia untuk memperjuangkan
masyarakat atau bangsanya itu. Kriteria dari pahlawan itu adalah eh, memperjuangkan. Memperjuangkannya itu apa? Bisa lingkungannya, keluarganya, atau lebih umum lagi bangsa. Nah, kalau ini mungkin ada yang tahu siapa ini? Soekarno. 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 Ya, mungkin sebagian orang sudah familiar dengan ini ya, karena ini yang tadi Bapak di awal udah sebutkan bahwa ini juga terdapat di mata uang yang berapa? 100.000. Jadi Insinyur Soekarno itu adalah eh, dia juga disebutnya apa? Bung Bung Karno, ya. Dia itu sebenarnya banyak ya titelnya atau julukannya sebagai negarawan juga, orator dan presiden. Presiden keberapa? Satu, kedua? Ya, dia itu adalah presiden pertama Indonesia sejak tahun 1945 sampai berapa ini? 1960. Iya. Jadi dia itu menjabat presiden setelah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia bersama wakilnya siapa ini? Muhammad Hatta, sesuai yang ada di uang kertas 100.000. Nah, jadi eh, dia itu banyak jasanya buat bangsa ini ya. Selain sebagai bapak proklamator, dia juga dikenal sebagai pencetus Pancasila, dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Nah, jadi untuk dasar negara ideologi bangsa Indonesia itu, nah, salah satunya berasal dari Soekarno ini gitu. Kita mengenal ini apa nih? Garuda dan lain-lain juga salah satunya atas andil Insinyur Soekarno. Next. Selanjutnya ini ada yang tahu siapa? Cut Nyak Dien ya. Jadi ini dibacanya Din ya. Beliau ini adalah seorang pahlawan perempuan dari Aceh. Nah, dia itu kalau untuk meninggalnya dia dimakamkan di Gunung Puyuh Sumedang. Di sana gitu ya. Di Jawa Barat meninggalnya mah. Menurut keterangan. Jadi dia itu awalnya itu suaminya yang berjuang terhadap bangsa ini, yaitu Ibrahim Lamnga melawan Belanda. Cuman setelah suaminya gugur, beliaulah yang melanjutkan perjuangan itu melawan Belanda. Jadi bukan alasan gender itu sebagai penghambat bagi perjuangan bangsa ini. Misalkan Mila, saya mah perempuan katanya, nggak wajib, nggak mau jadi pahlawan gitu. Bukan begitu gitu mindsetnya. Tapi tetap harus ada keinginan untuk berkorban untuk minimal untuk diri sendiri atau keluarga atau apalagi bangsa. Ya. Selanjutnya, nah ini siapa? Selain Teguh, siapa lagi yang mau jawab? Ini Bapak kasih clue-nya ya. Ada di lagu Ibu Kita. Nah, iya ini Kartini ya. Jadi ini Ibu Kita Kartini yang suka ada di lagu-lagu itu ya. Ya. Tahu kan lagunya? Nah, iya. Jadi RA-nya itu nah ini kalau kalian belum tahu nih, RA-nya ini Raden Ajeng Kartini atau Raden Ayu Kartini. Tuh, dia udah lama banget tuh. 1879 lahirnya sampai 1904. Jadi sebelum Indonesia merdeka itu dia udah meninggal, udah gugur. Dia itu berasal dari Jawa ya. Dari kita kan sama di Pulau Jawa. Dari tokoh Jawa dan merupakan pahlawan nasional Indonesia.
Eh, dia itu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sekaligus kaumnya. Kaumnya apa maksudnya? perempuan, Perempuan, pinter. Terutama wanita Jawa katanya. Jadi dia itu mempunyai tanggal yang sama dengan Rajiman Weddiodiningrat. Lahir pada 21 April 1879. Selanjutnya kita bahas. Nah, ini tadi yang ada di uang berapa ini? remaja, Uang 5.000, ya benar. Jadi beliau ini berasal dari mana coba? Pagaruyung. Hmm. Eh, untuk sudah kelihatan sebenarnya dari dandanan atau dari stylenya beliau itu dia adalah seorang ulama, juga pemimpin dan pejuang yang berperang melawan Belanda. Jadi ya dalam peperangan yang dikenal dengan Perang Padri ya tahun 1803 sampai 1838. Lama banget ya. Tuh, perang berapa puluh tahun ini. Tuh. Jadi lumayan lama. Dan beliau itu seperti yang lainnya juga diangkat sebagai pahlawan berdasarkan SK Presiden RI. Selanjutnya, nah ini di uang berapa nih? 1000, 1.000. Siapa ini? Fatimura, Patimura. Jadi, jadi Patimura atau Thomas, Thomas Matulesi. Nah, ini beliau lebih ini lagi ya, lebih lahirnya itu lebih lama lagi gitu. Maksudnya lebih awal-awal lagi. 8 Juni 1783 lahirnya dan gugurnya 16 Desember 1817. Beliau juga dikenal sebagai Kapitan Patimura, yaitu simbol perjuangan rakyat Maluku. Dan di bawah Presiden Soeharto dia ditetapkan sebagai pahlawan. Ya. Nah, untuk slide-nya hanya sekian. Baik, karena slide-nya udah beres, Bapak akan bagikan lembar kerja biar kalian menyimak. Jadi LKPD yang pertama itu, jadi di sini ada gambar dan tolong disebutkan atau ditulis siapa saja. Nanti Bapak pandu. Kalau kalian belum mengerti bisa ditanyakan, nanti Bapak coba. Ini siapa dulu? Ini siapa? Soekarno. Coba ditulis Soekarno di situ. Yang ada pulpennya nggak? Coba alat tulisnya dikeluarkan. Nih. Sok nih. Soekarno. Kalau yang belum bisa menulis, coba bisa dilihat ini. Ini bisa nggak nulis? So, ini ditulis ulang di sini.
Mila, coba ikutin ini Mila. Terus. Ya, ini Mil. Jadi karena keterbatasan murid di sini juga, jadi ada sebagian yang menyalin, ada sebagian yang menulis langsung. Tapi untuk tulisan kebanyakan mereka sudah tahu gitu. Untuk huruf-huruf, kasih nama dulu ya. Sini di atas. Nama, kelas. Hanya. Ujang sini kasih nama. Siapa namanya? So, Mila. Mila. Sudah? Gambar nomor 1 sudah? Sudah. Sekarang gambar nomor 2. Ini siapa? Ini nih. Tadi udah disebutkan. Kartini. Iya, R.A. Kartini. Silakan ditulis. Yang nih. Yang belum bisa. Iya, terus Pak. Oh, yang mah harusnya. Ya. Siapa? Ya. Ini. Iya, Belum. Oke, untuk gambar kedua, udah semuanya? Sudah? sudah. Ali sudah. Gambar selanjutnya yang ini. Siapa ini? Yang Cut, yang Cutnya, Cut Nyakdin. Silakan tulis. Cut, coba. Cut.
Terus spasi, space, nyak, pakai y, pakai n y, nyak, dien, dien. Kali yang lain bisa nggak nulisnya? Oke. Iya lah. Mana nih? Ini. Ini yang belum bisa nulis. Ini yang ini udah belum? Ini tulis. Mana yang udah? Ya udah. Tinggal Aldi berarti ya. Hmm. Sudah ya. Selanjutnya yang memakai ini siapa namanya? Ini siapa? Imam Bon Imam Bonjol. Imam Bonjol. Coba Teguh tulis. Ya nanti dulu. Kalau kalian belum bisa nanti Bapak arahkan. Neng, kemana nih Neng? Ini Imam jangan berisik ya. Bonjol. B. Jadi Imam Bonjol ya, bukan Monjol. B Bonjol. Iya nah B Bonjol. Udah jangan dilepet ya. Nah, ini Imam Bonjol. Imam Bonjol bisa nggak nulisnya? Ya. Jadi untuk diketahui Bapak penguji mungkin ini ada perbedaan intelijensia antara keempat anak ini. Ada yang sudah bisa menulis lancar, ada yang masih bisa menyalin. Kalau ini bisa menyalin, kalau yang sana dia
bisanya menebalkan. Jadi walaupun satu kelas tapi berbeda kemampuan. Bonjol. Oke, selanjutnya adalah yang pakai pedang. Di uang berapa ini? 1.000. Siapa namanya? Fatimah. Fatimura. Oke, silakan ditulis. Fatimura. Sudah? Ada yang sudah? Wah, iya udah Fatimura. Ada yang dikit mana? Ada tiga. Kosong. Pegang, mana tuh? So, gila tulisannya bagus, cuman belum bisa menulis langsung. Sudah semua? Udah. Ali? Ali belum ya? Ali belum? Kalau sudah dikumpulkan, Ali udah? Oh udah Ali juga. Bapak akan nilai dari semangat kalian dan dari tulisan kalian, ketepatan jawaban kalian. Oke, baik. Biar nggak ngantuk, kita ice breaking dulu ya. Tepuk semangat ya. Yang tadi kan belum tepuk-tepukan. Sekarang kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Kalau itu mungkin kayak pramuka ya. Semangat. Semangat. Nah, gitu ya. Bisa diulang? Siap. Tepuk semangat. 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 Nah. Baik. Untuk selanjutnya Bapak masih punya lembar kerja. Nah, ini lebih gampang kalau ini. Kalau ini lebih gampang karena kalian tinggal mencocokkan saja. Dikasih nama. Dikasih nama dulu ya. Kasih nama di atasnya. Neng bisa nama. Ujang bisa nama? Nggak bisa. Nila bisa nama? Bisa. Coba dicocokkan. Huruf ditarik garis ya. Ditarik garis dari foto ke
sini ke tulisan. Ini sebenarnya masih yang tadi gitu. Ini masih yang tadi. Coba ini, coba langsung ditarik. Ini kemana? Ini kemana? Ini kemana? Coba langsung. Iya, Oh, Pak. ya, ya gitu, ya, ya. Iya, Pak. Ya, bagus. Coba kumpulkan ya sudah. Cepat kumpulkan. Aldi, bagaimana Aldi? Kalau ini lancar. Lancar, buruk. Aldi, coba dikit lagi. Terus, terus. Aldi, coba terus pasangkan. Ya. Ayo cepat Aldi. Ayo, ayo, ayo. Satu lagi. Iya. Oke. Sudah? Bapak ini dan Pak. Iya. Oke, sudah semuanya. Bu, sepertinya ngambil yang 70 menit, Bu. Setelah itu nah, ini ada yang harus kalian isi lagi. Ini untuk meningkatkan kreativitas kalian dan sambil mengenal pahlawan. Nah, jadi minat setiap orang itu kan, setiap anak itu berbeda-beda. Ada yang berminat di, ada yang unggul di tulisan, ada yang unggul di kreativitas menggambar. Nah, jadi Oh, iya. ya, kasih nama dulu, kasih nama dulu. Kalau kelas sekolah. Sok, tulis aja. Mila nama. Aldi. Aldi sini. Pak itu anu ya Mila ini. Ini boleh itu pokoknya mah bebas berkreasi. Pak. Enggak, langsung aja. Ini gambarin. Oh. Jadi Bapak harap kalian kreatif dalam menggambarnya ya. Enggak ada gradasi warna kan sesuai kelas kalian. Terus aja Mil. Iya Mila langsung digambar aja digambar. Ini pensil tulisnya. Diwarnai maksudnya. Sok diwarnai. Jangan sampai aneh kayak kartun ya. Jadi kalau misalkan rambut ya antara hitam, kalau rambut kan hitam, masa pink. Jadi sesuaikan dengan foto yang ada di sini ya. Kalau di sini kan contohnya gelap, hitam putih ya. Nah, kalau untuk kalian di sana coba berkreasi menggunakan warna yang sesuai.
Coba dipercepat. Mas, rambut warna apa coba? Rambut dulu kalau bingung. Hmm? Hitam. Ya udah rambut dulu warna hitam. Kalau kalian hijau atau eta mah. Cari warna hitam. Biar kalian nggak bingung. Dari atas dulu apa rambut nih warna apa rambut? Hitam mana hitam? Nah, itu merah. Hitam mana coba? Ini atau ini hitam. Ini atau ini? Nih, hitam. Gambarnya akan ditampilkan di depan ya. Jadi kalian ke depan sambil menunjukkan gambar. Jadi kalau gambar kalian aneh ya siap-siap ditertawakan teman. Udah. Iya, Pak. Kumpulkan. Oh ya udah. Ya udah, kumpulkan. Kumpulkan. Selesai nggak selesai kumpulkan dulu karena masih ada yang perlu disampaikan. Ya udah bagus. Ya, coba Mila. Ya, rapikan dulu semuanya. Rapikan dulu. Selanjutnya Bapak di sini ada properti ya. Nih. Ini ada 1 2 3 4 properti. Maksudnya apa? Kalian mengerti nggak? Jadi di sini kalian akan bermain peran role playing. Ya. Bapak akan tunjuk saja kalau ini mah. Yang pertama Teguh coba maju. Silakan maju. Teguh maju, ya. Maju. Jadi Teguh di sini ada nah. Coba Teguh perankan Bung Karno. Properti apa yang bisa dipilih dari Bung Karno? Sini, Teguh. Ini tuh sebenarnya untuk 2 orang. Dari keempat properti ini hanya untuk 2 tokoh pahlawan. Jadi ambil menurut Teguh yang Bung Karno mana saja gitu, yang cocok. Ya itu 1 sama 1 lagi. Ya betul. Dan karena ini bermain role playing ya, jadi harus ada teman atau teman bermainnya. Ali bisa maju ke depan. Nah, jadi, kalau itu kan mudah ketebak. Nah, jadi Bapak pengen Teguh memerankan Soekarno, ya, dan Ali memerankan sebagai pejuang kemerdekaan. Ya ini pakai. Waduh, kebalik ininya. Dan Ali memerankan sebagai pejuang kemerdekaannya. Nah, jadi begitu ya. Ya. Bagi kalian mungkin ini terlalu lucu, tapi disinilah kalian bisa merasakan bagaimana jadi seorang pahlawan. Nah, di awal sudah Bapak sebutkan bahwa
eh, Soekarno itu terkenal dengan apanya? Proklamasi. Nah, itu. Nah, jadi Bapak di sini pengen Teguh dan Aldi memerankan sebagai Insinyur Soekarno dan pejuang. Teguh di sini akan membacakan proklamasi karena Bapak Soekarno itu. Nah, jadi Ujang di sini, Aldi di sini. Ali di situ mengikuti apa yang diucapkan oleh Teguh. Coba Teguh, apa? Proklamasi. Bisa membaca kalau Teguh ya? Ya, oke. Yang kenceng gini. Proklamasi Amir Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia akan mengenai perpindahan Kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan Ali ikuti ya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. ya. Nah, harusnya Aldi itu mengikuti sambil hormat gitu. Jakarta Ya, tanggal ikutin 17 bulan 8 tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia ya. Soekarno Hatta. Nah, harusnya Ali juga mengikuti ini ya. Gak apa-apa, kasih tepuk tangan. Oke, terima kasih. Silakan dilepas lagi topengnya dan kopiahnya. Silakan. Kopiah. Nah, di sini ada dua properti lagi. Di mana ini adalah siapa ini? Raden Ajeng Kartini. Coba Mila ke depan. Neng ke depan. Jadi pakai dulu topengnya. Nah, kalau itu kan Ibu kita Kartini. Nah, Ibu kita Kartini kan memakai kebaya ya. Kalau kebaya itu harus memakai ini. Coba dibantu Neng. Dibantu pakai ini. Sini ini. Puterin Neng, puterin. Terus. Sorry. Neng, iya lebetkan, masukin ya. Jadi karena kan ini Bu kita Jadi kita akan ya mungkin terlihat lucu tapi ini Bapak biar kalian tahu. Ya, cukup. Coba ditaruh lagi. Dibuka, Mil. Ya, sengaja Bapak kasih peran begini biar kalian tahu gitu seperti apa minimal penampilan dari pahlawan itu sendiri. Selanjutnya kita akan simpulkan pembelajaran hari ini. Jadi apa yang kita dapat simpulkan dari pelajaran hari ini? Harus berjuang dan ya, jadi kesimpulannya itu bisa apa yang dikatakan Teguh, terus berjuang. Kita harus bisa mencontoh nilai-nilai. Neng, perhatikan. Kita harus bisa mencontoh nilai-nilai baik dari seorang pahlawan, yaitu semangatnya,
rela berkorbannya, tekun, gigih. Nah, itu kita harus terapkan atau implementasikan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu Bapak ingin kalian melihat refleksi pembelajaran hari ini seperti apa gitu. Reaksi kalian seperti apa. Di sini ada beberapa emoticon. Boleh dilihat pembelajaran hari ini apa? Bisa dilihat yang sesuai dengan, dipercepat ya, coba. Ini atau mana? Oh. Bujang mana? Ini bujang itu. Bila mana? Ya, lepas itunya tempelkan di depan. Mila yang mana? Ini aja ya. Ya, itu. Ya, silakan tempelkan di depan. Di paling bawah ya. Di bawah. Ya. Di sini ya. Nah. Aldi dengan emoticon mungkin terhibur atau apa itu? Bisa nggak? So Ali yang mana Ali? Ali tempelkan. Alhamdulillah semuanya positif ya, dengan berbagai emoticon tapi menuju ke positif. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, sebelum menutup pelajaran ini, Bapak sampaikan untuk materi selanjutnya, yaitu akan membahas tentang masa Orde Baru yang setelah kemerdekaan. Baik, sebelum pulang, langkah baiknya kita perhatikan dulu di sekitar kalian sudah beres belum? Kanan kiri sudah nggak berantakan ya. Kalau sudah beres, silakan pimpin berdoa. Siapa? Oh, Mila, silakan maju berdoa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana lafi khusr illa alladziina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ke tempat duduk masing-masing. Silakan pulang. Salim dulu. Ya, langsung pulang ya. Hati-hati di jalannya. Ya, terima kasih. Hati.